waktu itu langsung karena apa ya, atlet itu baru gabung, jadi limit saya masuknya ke lempar lembing itu nggak nyampe, akhirnya saya dicoba di nomor pancalomba. Ya. Pokoknya saya nggak suka kalau diejek boti atau bencong. Kalau istilahnya di pondok tuh namanya amrot. Coba satu kali tuh nggak bisa. Berarti dulu sempat nggak bisa push up sama sekali. Nggak bisa. Kelas satu tuh sekali nggak bisa. Diulang-ulang pun tetap nggak bisa. Yang namanya nggak bisa gimana kan, nggak kuat. Ya sejak saat itu sampai sekarang ya banyak lah ya, kayak lomba-lomba sejak SD yang saya ikuti kayak Popda, terus ke Juda, ke Jurkap gitu kan. Jangan sampai di masa tua kita merasa rugi dan menyesal kalau kita nggak merawat diri kita dari sekarang di usia muda gitu. Nggak ada yang namanya waktu luang buat olahraga, tapi yang ada tuh luangin waktu buat olahraga. Jika kalian punya uang, gunakanlah untuk dua ini. Yang satu untuk pendidikan, yang dua untuk kesehatan atau olahraga. Ada ibu yang ingin anaknya menjadi kuat. Ada istri yang ingin suaminya menjadi kuat. Ada anak yang ingin bapaknya menjadi kuat. Dan cara biar kita kuat adalah dengan berolahraga. Pojok Masjid. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Pojok Masjid. Tentunya dengan tema dan narasumber yang baru dari podcast-podcast yang telah kami posting sebelumnya. Untuk hari ini, kita kedatangan 3 narasumber baru yang kebetulan terjun di dunia olahraga sesuai dengan cabang olahraga yang mereka tekuni masing-masing. Nah, tema kali ini juga sangat seru karena pembahasannya yaitu tentang olahraga dan kesehatan, gaya hidup gaul anak muda. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wisnu Cahyo Pamuji. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Lalu bisa perkenalan untuk narasumber kita yang pertama. Halo guys, perkenalkan saya Nur Muhammad Haidar, bisa dipanggil Haidar. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga. Oke, kenapa ada ya? Sekelas ya? Oke, kebetulan kami sekelas. Oke, untuk cabur yang ditekuni Untuk saat ini saya mentekuni cabur pencaksilat sih. Udah lama, sejak mulai dari usia dini hingga saat ini alhamdulillah masih bisa berkesempatan di cabur pencaksilat, dan saya juga kadang suka bermain futsal juga sih untuk cari keringat gitu lah. Oke, lanjut aja ya, langsung ke narasumber kedua kita yang di tengah yang pakai jersey England. Oke, langsung aja Mas, silahkan untuk Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan Rajaka, biasanya dipanggil Ardan. Saya dari sekolah Mahat Ali bin Abi Tholib. Kalau yang nggak tahu, UMY, insya Allah masih tahu. Yang berada di Jogja. Dan kebetulan jurusan saya adalah bahasa Arab atau yang bisa dibilang i'dad lugawi. Nah, ya, jadi ya saja mau belajar bahasa Arab kalau belum ada guru nih, Mas Ardan bisa nih buat mentor kalian. Cabang olahraga, sebenarnya saya bukan olahraga atletik gitu ya, cuman saya suka apa ya? Suka workout. Suka home workout atau olahraga rumah seperti push up, pull up. Ya, yang sejenis itulah. Seperti itu. Mungkin bisa lanjut. Oke, silakan Mas yang paling pojok, ini adalah yang paling kece dari 3 narasumber kita pada hari ini. Silakan Mas, langsung aja. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abing Setiawan, biasa dipanggil Abing. Kebetulan saya juga sama universitasnya sama Mas Wisnu dan Mas Haidar, dari Universitas Negeri Yogyakarta, tapi cuma beda prodi aja. Saya prodinya Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar. Untuk cabur olahraga saya sekarang, saya menekunin ke atletik. Untuk caburnya itu spesialisnya lempar lembing. Untuk sekarang masih aktif menjadi atlet, dan insya Allah masih aktif latihan juga. Insya Allah. Saya tepuk tangan dulu buat kita. Oke, sobat masjid, tanpa berlama-lama, kan setiap suatu hal itu
mesti disebabkan oleh suatu faktor yang memicu untuk kita melakukannya. Dia bisa dibilang kalau kita sebagai manusia menyebutnya adalah sebab akibat. Nah, tentunya tiga narasumber kita pada hari ini melakukan semua cabang olahraga yang mereka tekuni itu tanpa tidak adanya suatu alasan. Jadi dengan alasan mereka ini semoga apa yang mereka sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua. Jadi langsung aja saya mau bertanya nih tentang kepada mas-mas untuk motivasi kalian atau cerita singkat kalian lah tentang awal mula untuk terjun di cabang olahraga yang kalian tekuni pada saat ini itu apa? Untuk itu bisa Mas Abing dulu lah yang jawab ya. Kan terakhir perkenalan. Oke. Jadi gini Mas ya. Sebetulnya gimana ya ceritanya? Apa terjebak di olahraga gitu ya? Ya, cerita awal Mas Abing ini menekuni cabang olahraga atletik di nomor lempar gitu. Itu kenapa? Apa faktornya yang menyebabkan Mas Abing itu mencintai atletik sedemikian rupa gitu? Oh, kalau tapi ini ke olahraganya ya. Kalau ke olahraganya emang dari kecil tuh suka olahraga gitu. Bukan cuma atletik. Awalnya tuh malah saya itu terjunnya ke lebih ke bola voli. Iya. Oh. Nah, tapi dari SD itu malah dari SD sampai SMA itu masih sering banget bola voli. Malah lebih suka bola voli. Nggak suka atletik awalnya. Terus awal mula masuk ke atletik ini gara-gara COVID Mas. Nah pas COVID itu kan semua olahraga, bukan cuma olahraga ya, semua aktivitas itu berhenti kan. Nah pas itu saya itu pas baru masuk SMA, jadi setahun setengah itu saya berhenti, nggak sekolah, paling sekolah cuma itu ya, ada shift-shiftnya. Nah habis itu tuh habis masuk bola voli itu agak mati. Jadi itu sama guru olahraga saya pas itu juga ada event Popda tingkat Kabupaten Ponorogo ya. Saya diajak dan dicoba di beberapa nomor atletik. Kemarin tuh lompat tinggi sama lempar lembing kebetulan. Nah di dua nomor ini saya dapat juara satu semua. Alhamdulillah itu. Itu di Popda SMA ya Mas? Iya Popda SMA. Tapi masih sekabupaten gitu lah. Okay. Terus dari situ saya dapat kesempatan lagi karena kebetulan dari KONI Kabupaten mungkin melihat ada sesuatu yang lebih. Saya dipanggil ke Kabupaten untuk mewakili Kabupaten Ponorogo menuju ke Porprov Jatim. Oh itu berarti tingkat provinsi ya Mas? Iya, udah mulai naik, diajak untuk naik ke tingkat provinsi gitu. Nah habis itu tuh mulai nih dari cabur bola voli ini pindah ke atletik. Tapi transisi ini agak maksa nih sebetulnya. Saya tuh lihat atletik nih kayak awalnya tuh kayak apalah atletik tuh, cuma apa. Saya sukanya voli kok disuruh atletik gitu. Terkesan kayak kita itu bingung ini olahraga apaan kayak gini, nggak seru gitu. Iya nggak seru, karena kan olahraga atletik nih nggak booming ya, maksudnya nggak booming apalah. Kalau olahraga kayak voli itu kayak wah banget, terus misalnya kita menang tuh wah rame banget sampai. Berarti bisa dibilang waktu awal-awal terjun ke atletik tuh Mas Abing ini menganggap atletik itu olahraga yang monoton gitu ya? Iya, kayak apa ya, nggak seru gitu lah. Iya, nggak seru. Terus habis itu tahun 2022 ya, saya pertama kali ikut Porprov di Jember. Waktu itu langsung karena apa ya, atletik tuh baru gabung, jadi limit saya kan saya masuknya ke lempar lembing itu nggak nyampe. Akhirnya saya dicoba di nomor pancalomba. Pancalomba, ya. Pancalomba itu kan atletik nomornya ada ini kan, lempar cakram, lempar lembing, peluru, lari sprinter, lari jarak jauh sama lompat kan. Nah mulai dari Porprov Jember tadi kan apa ya, akumulasi kan, lombanya tadi akumulasi poin gitu kan. Nah itu belum dapat. Setelah itu tuh lanjut ke 2023 kan, habis Porprov 2022 langsung ke 2023 karena Porprov 2022 itu harusnya 2021. Iya. Kan kalau ya. Kalau provinsi Jawa Timur kan 2 tahun sekali ya untuk Porprovnya. Nah, jadi itu lanjut
2023 lanjut ke Porprov lagi. Tapi untuk yang di tahun 2023 ini aku udah masuk ke spesialis lempar lembing toh di Porprov. Jadi bisa fokus. Dan alhamdulillah kemarin dapat peringkat 5 ya. Peringkat 5 tapi belum dapat juara. Kalau di atletik tuh juaranya cuma diambil juara 1, 2, 3 aja. Ya. Jadi nggak ada harapan-harapan gitu. Juara-juara harapan. Nah, mulai dari itu tuh mulai nih masuk ke atletik. Jadi volley itu malah makin ditinggal. Sebetulnya alasannya bukan cuma karena udah mulai ada prestasi di atletik ya. Karena tuh sempat cedera punggung kan. Karena itu volley terlalu terlalu over volley, main di tarkam gitu. Jadi akhirnya istirahat. Terus lanjut masuk ke atletik. Jadi lebih sering ke atletik sampai itu kan sampai 2024 kan, setahun masuk atletik. Habis itu masuk kuliah nih. Daftar kuliah, sempet nyoba daftar di beberapa kampus. Saya kan gap year setahun. Nah, itu tuh daftar di kampus UNESA sama UM. Karena di sana kan ada olahraga kan. Pengennya tuh lebih mendalami gitu. Mendalami olahraga. Tetapi ternyata nggak lolos. Akhirnya istirahat dulu setahun. Habis itu di 2024 tuh mulai daftar lagi. Coba di UNJ. Itu sebetulnya saya pilihan pertama itu PJKR. Tapi lolosnya malah di pilihan kedua PJSD. Tapi nggak apa-apa, tetap saya ambil. Kemarin tetap masuk udah terima aja, yang penting bisa kuliah gitu. Yang penting bisa kuliah. Dan alhamdulillahnya di sini tuh pas masuk kuliah tuh aku baru nyadar ternyata atletik tuh seintens ini. Terus latihannya tuh wah gini-gini ya. Padahal pas di Ponorogo tuh aku latihannya cuma pokoknya push terus latihan. Yang penting lemparan jauh. Yang penting lemparan jauh, nggak ada latihan teknik, nggak ada latihan gym atau beban itu. Pokoknya latihan itu terus latihan lembing terus pokok jauh gitu. Nah, mungkin dari situ tuh muncul beberapa masalah kayak cedera apa gitu. Pas itu tuh nggak tahu, tapi ya pokok nganggapnya itu bagian dari latihan gitulah. Cedera tuh bagian dari latihan gitu. Akhirnya gitu. Nah, sampai kemarin baru masuk, baru tahu ya ternyata tuh latihan tuh nggak cuma nge-push di latihannya, tapi juga nge-push di beberapa penguatan otot, perbaikan teknik. Perlu recovery. Iya, perlu recovery ternyata gitu ya. Penting ya sobat masjid semua, jadi nggak asal latihan. Kalau kita overtrain juga performa kita malah menurun bukannya meningkat. Terus sama nutrisi kan. Nah, ternyata tuh walaupun atletnya masih belum menuju ke profesional tuh, tapi harus jaga tubuh juga, kayak makanan, terus pola tidur. Itu tuh harus dijaga, apalagi makanan ya kan, namanya anak muda ya, makan tuh sering-sering yang apa yang dia mau, bukan apa yang dia butuhin buat tubuhnya kan. Nah, itu tuh dulu sering makan junk food gitu, jajan lah ya. Jajan lah pokoknya, fast food. Jadi nggak mikirin, pokoknya yang penting kenyang gitu aja. Yang penting kenyang, makan enak gitu, puas. Tanpa merhatiin apa yang masuk gitu kan. Iya. Nah, pas kuliah ini baru nyadar, ternyata asupan ini penting ya buat tubuh. Apalagi untuk atlet gitu, kalau menuju atlet gitu. Ternyata penting banget. Dan alhamdulillah kemarin mulai diterapin. Kemarin di 2025 ini alhamdulillah ikut Porprov lagi, kepanggil dari kabupaten untuk makilin Kabupaten Ponorogo di Malang. Dan alhamdulillahnya itu dapat juara 2. Wah, keren. Dapat juga alhamdulillah di Kemajuan. Iya, kemajuan. Sangat signifikan ya. Dari proses 2 tahun yang nggak ada medali, 3 tahun 3 tahun nggak dapat medali apa-apa. Di pembukaan 2025 nih sebetulnya yang nasional tuh ada yang di Jatim Open kemarin, yang pertama itu Jatim Open di Surabaya. Nah, itu tuh
juga kejuaraan atletik rutin setiap tahun, tapi sifatnya open. Jadi semua kalangan, walaupun atlet nasional atau apa ya, usia berapapun bisa masuk ke situ. Yang penting partisipasi. Kemarin juga sempat ada dari luar negeri juga, tapi nggak di nomor lombaku, tapi di nomor lomba lempar cakram kemarin. Dari Singapura sama Belgia kalau misal kemarin. Belgian Blue. Iya, karena sifatnya open kan semua Ya, bebas semua masuk bebas gitu. masuk ya. Terus lanjut ke event kampus ya, antar kampus kemarin di Jakarta sempat invitasi, alhamdulillah juga dapat juara 2. Wah, Nah, ternyata Mas Abi ini sangat berprestasi ya teman-teman. lanjut lagi ke itu provinsi saja nih. aja. Nah, terus ada batasan umur kalau di Jawa Timur tuh cuma sampai umur 23. Nah, alhamdulillahnya masih bisa masuk. Dan alhamdulillah bisa dapat tahun ini. Terus kemarin tuh paling dramatis, lomba yang paling dramatis ya di Malang tuh karena apa ya? Sama juara 1 tuh jarak lemparan itu cuma selisih 2 cm aja. Kalah 2 cm. Pulang rezeki Mas. Iya, 2 cm. 2 cm itu mempengaruhi banget, sekecil apapun jaraknya. 1 cm ternyata 1 0,01 cm itu berpengaruh, sangat pengaruh, apalagi di nomor lempar ya. Di nomor lari pun juga sama, 1 detik pun sangat pengaruh buat lari. Di nomor-nomor terukur ya, bisa dibilang nomor-nomor terukur kan ya, atletik nih. Nah pas itu tuh ya nangis, ya mau nggak Ya, Mas? sebagai manusia Iya. kita tahu lah rasa kecewa karena Pasti kecewa. kalahnya cuma dikit, apalagi banyak ya. Kalahnya cuma dikit, tapi mending kalah banyak daripada Iya, kalah iya. dikit. Nanggung gitu. Itu kayak di hati tuh rasanya wah nanggung banget nih. Iya, tetap di hati tuh ini teman-teman, kita ngerasa kayak aduh aku kurang di mana sih gitu loh. Iya. Kita ngerasa kecewa lah, sempat ngerasa kecewa sama diri sendiri kalau kalahnya itu cuma selisih segitu aja gitu. Terus tapi itu manusiawi kok. Kemarin alhamdulillahnya kan dari pelatih kan emang udah pengalaman kan ya, ngingetinnya ya nggak apa-apa, itu tuh hasil terbaik kamu ngelakuin yang terbaik di lapangan, yang kamu terima juga hasil yang terbaik gitu, katanya gitu. Nah mulai dari itu tuh pas habis pulang dari Malang tuh nggak, cuma rest sekitar 2 mingguan, habis itu mulai latihan lagi. Nah sampai sekarang nih coba kan baru tahu metode yang bagus tuh kan baru di Jogja ini ya, pas kuliah ini. Jadi mulai diterapin bagaimana apa ya, latihan yang benar, bagaimana latihan tiap program tiap hari itu selama 1 minggu itu yang benar gimana gitu. Oke, keren sekali, tepuk tangan dulu buat Mas Abi ini lah. Prestasinya, perjuangannya sangat keras ya dari awal. Nah, oke lanjut aja langsung ke narasumber kita yang kedua, Mas Ardan nih. Kan tadi home workout ya. Ini kenapa Mas Ardan tuh menekuni home workout nih? Motivasinya apa? Awal masuknya itu gimana, dan tantangan dalam berprosesnya itu apa aja sih? Kalau Mas Ardan ngelakuin home workout ini, dan udah berapa tahun Mas Ardan melewati itu semua? Ya, mungkin kalau saya mulainya tuh home workout nih tahu dari pondok ketika masuk SMP. Ya, habis lulus SD kan, saya mondok ke Jogja. Yang teman-teman tahu nama pondoknya Binbas. Bisa dicari ya teman-teman. Cari ya. Mau mondok. Ya dulu ceritanya dari kelas 1 SMP kan. Kelas 1 SMP nih kayak banyak di pondok ini istilah kata kalau di luar namanya tuh boti atau bencong ya. Nah, itu ada asal usulnya dari situ. Saya tuh dulu sering kali diajak kayak gitu. Ya bisa dibilang ini sebabnya nih karena sesuatu yang nggak baik ya. Cuman ya gimana lagi, itu aslinya faktanya gitu. Ya udah dari kelas 1 tuh pokoknya saya nggak suka kalau diajak boti atau bencong. Kalau istilahnya di pondok tuh namanya amrot. Kalau di luar itulah kurang lebih kayak gitu. Nah, saya mulai dari situ. Karena dulu kan pas masih SMP tuh masih masih gak ada kumis, gak ada jenggot, Rempeng. putih terus gak krempeng, malah gendut saya dulu SMP. Nah, mulai dari situ kayak kesel kali aku diajak. Mulailah push up, belajar push up, menguatkan diri lah. Push up
sekali, nggak bisa. Coba push up sekali tuh nggak bisa. Oh berarti dulu sempat gak bisa push up sama sekali? Nggak bisa. Oh. Kelas 1 tuh sekali nggak bisa. Diulang-ulang pun tetap nggak bisa ya, namanya nggak bisa gimana kan, nggak kuat. Terus tiap mau tidur, tapi saya coba terus itu. Saya mau tidur sama bangun mau sholat subuh. Nah, itu yang lain persiapan wudhu. Saya sebelum wudhu coba push up 1 sama pas mau tidur. Sama ini kan nggak ada ini kan kumis sama jenggot. Saya tumbuhin sendiri pokoknya pakai minyak apa segala macam, minyak Firdaus, minyak Wadoyo, semua tak coba. Boleh sebutin nggak sih? Boleh kan? Pakailah pokoknya biar tumbuh. Dari SMP tuh udah tumbuhin sini tak meratain pokoknya. Biar buluan pokoknya. Pokoknya nggak suka udah diajak gitu kan. Nah, gitulah sebabnya kan, dari push up coba terus setiap mau tidur. Seringnya sih setiap mau tidur coba 1, lama-lama bisa 3, terus 5, naik kelas 2 bisa 10 push up, terus sampai akhirnya kelas 3 pol-polan 20, kelas 3 SMP bisa push up 20. Terus nyoba pull up. Nah pull up tuh kelas 3 tuh belum bisa sama sekali, bisanya cuma gelantungan. Padahal gelantungan 10 detik udah gak kuat. Nah terus sama juga prosesnya tak lakuin kayak push up. Jadi tapi ini lebih rajin sih kalau pull up nih. Dia lebih rajin sebelum sesudah sholat subuh atau pulang holakoh kan, holakoh tahfidz, sama sebelum tidur itu gelantungan wajib. Nah tak rutinin sampai 1 minggu. Nah baru bisa ngangkat 1. Alhamdulillah 1 dapat. Rutin terus sampai selesai kelas 3 tuh baru bisa pull up 3 kali toh. Ya alhamdulillah lah. Ya itu sih asal usulnya kenapa kok bisa suka olahraga. Ya dari kebiasaan itu terus kayak kok rasanya enak gitu, kayak ada rasa kenikmatan tersendiri gitu. Mungkin enggak tahu ya teman-teman yang lain, mungkin yang suka olahraga juga mungkin ngerasain juga ya. Seperti ada yang lebih berbeda dari tubuh kita. Entah dada yang dulunya mengkerucut jadi agak menyamping atau bisa bilang membidang ya. Terus bahunya yang dulu ciut jadi agak melebar dan segala macamnya lah. Banyak hal-hal terasa perubahan lah demi sedikit demi sedikit. Yang dulunya gendut kan, dulu saya pas SMP tuh gendut. Nah, terus jadi nafasnya tambah lega. Terus jadi kuat lari. Dulu jujur saya pas gendut itu jalan aja nggak kuat, cuman jalan 5 kilo aja kayaknya udah ngap jalan loh, itu bukan lari. Nah setelah rutinin kayak push up gitu, meskipun cuman sekali, 2 kali, 3 kali toh, cuman itu saya lakukan emang bener-bener setiap hari lah, setiap hari sebelum tidur dan setelah sholat subuh. Ya mungkin itu sih awal saya bermula dari kenapa kok bisa suka home workout dari situ. Mungkin itu saja. Berarti motivasinya itu karena awalnya gak mau diajak teman-teman yang lain kayak cewek atau gitu gimana? Iya, gak suka. Pernah juga saya ini karena gak sukanya saya diajak gitu tuh sampai jadi teman-teman asrama tuh kayak istilahnya memanfaatin gitu. Bukan temen sih, muslim saya sendiri. Muslim nih pengabdian atau ada ya kakak kelas yang ketua di asrama itulah, kakak kelas yang ngurusin kita waktu itu kan kelas 3 SMA. Itu sampai ini mesti selalu nakut-nakutin gini. Bukan nakut-nakutin, mancing kan saya karena nggak suka diajak amrot itu atau bencong itu. Dipancing gini, ambil galon. Kan ambil galonnya tuh agak jauh ya ngambil air tuh. Baru setiap saya bilang nggak mau, langsung dibilang amrot, bencong. Saya nggak terima, langsung tak ambil galonnya. Dan akhirnya itu saya keterusan setiap hari digituin setiap malam. Nggak setiap hari juga sih, cuman sering di antara anak-anak asrama yang lebih sering bawa galon malam-malam atau siang pun somai air habis terus suruh ngambil air. Nah itu saya, karena itu tadi saya nih ya itu termasuk sifat yang nggak bagus juga ya, kita terlalu menuruti kata orang lain. Cuman waktu itu kan saya masih kecil juga,
masih bertumbuh lah, belum ada pikiran seperti itu kan. Ya udah saya ikutin kata hati dan kotak saya nggak terima gini, ya udah saya lakuin itu, ngambil galon setiap hari. Ya itu sih. Ternyata motivasi Mas Ardan ini nggak seperti yang kita sangka ya. Mungkin sebelumnya kita mikir Mas Ardan ini seneng karena diajak teman kayak Mas Abing atau gimana karena pindah cabur. Ternyata motivasinya karena Mas Ardan ini emang nggak mau diajak orang lain karena emang harga diri seorang lelaki itu ada pada dirinya sendiri ya Mas ya. Maksudnya jangan sampai lah kita mau diajak sama orang lain atas penampilan kita sendiri gitu. Ya lanjut aja ke narasumber kita yang terakhir nih, Mas Haidar. Gimana nih Mas cerita awal masuk terjun ke cabang olahraganya yang ditekuni sekarang, terus tantangannya dan motivasinya itu apa sampai sekarang bisa tetap menekuni? Oke, terima kasih Mas Wisnu. Awal mula saya itulah ikut dalam dunia pencaksilat tuh sejak usia, kalau nggak salah tuh, kalau saya masih ingat, kelas 2 mau naik kelas 3 SD, teman-teman. Ya motivasi saya saat itu, dulu saya kecil tuh kayak sering diajak, diganggu gitu kan. Terus saya ya ceritalah sama orang tua saya, ya gini-gini di mana. Ya udah, kalau kau berani, nggak salah, berani aja gitu. Lah dari saat itu saya memberanikan diri kan. Dan posisi saat itu juga saya diajak teman saya waktu kelas 2 mau naik kelas 3 SD itu diajak ikut pencaksilat. Ya maaf, saya mau menyebutkan organisasi, salah satunya kan Tapak Suci. Karena saya SD di Yayasan Muhammadiyah, SD Muhammadiyah. Saya ikut Tapak Suci sejak mulai kelas 2 SD akhir atau masuk kelas 3 lah. Lah sejak saat itu saya menekuni pencaksilat sampai sekarang saat ini. Ya banyak lah, yang paling kacau itu ya emang saya udah masuk pencaksilat itu saat itu sih. Saya berkelahi dengan kakak kelas saya sendiri, kebetulan itu ya cutting saya kayak apa itu, kakak tingkat lah di pencaksilat itu di Tapak Suci. Ya pada saat itu saya masih kelas 3 SD, sedangkan kakak kelas saya itu kelas 5 atau kelas 6 lah. Saya ajak itu berantem gitu. Pas saat itu ketahuan sama pelatih saya. Ya sama-sama di SD itu kan, langsung diduelkan di halaman sekolahan gitu, dilihat banyak orang gitu, ditarik kan, ya udah langsung banyak orang dilihat gitu. Kalau saya nih ya kalau emang udah ada pelatih gitu ya udah ngalah aja, daripada kan resikonya berabe atau berkelanjutan lah. Ya sejak saat itu sampai sekarang ya banyak lah ya, kayak lomba-lomba sejak SD yang saya ikuti kayak Popda, terus ke Jurda, ke Jurkap gitu kan. Terus memasuki masa SMP saya hijrah mondok ke Kudus. Lah, tapi saat itu saya juga masih menekuni pencaksilat sih. Ya khususnya Tapak Suci itu, dan juga saya juga berlatih di khususnya itu saya spesialis bela diri tanding ya, sabung. Kemudian saya lulus SMP, masuk ke SMA. Lah, pada kelas 2 SMA itu saya mulai ditarik nih sama pelatih saya, pelatih yang ada di kabupaten kan, untuk mencoba di kategori seni. Awal mulanya tuh saya dari kecil sampai SMP SMA itu mainnya itu tanding vektor kan. Lah kemudian saya ditarik ke kategori seni, intinya double gitulah. Kamu harus bisa seni gitu, intinya gitu. Ya udah saya praktekin, belajar. Pada saat saya terjun ke dunia seni itu, saya berlatih ke itu jurus bergu. Saya masih ingat tuh. Itu hamin 1 bulan perlombaan kan, saya disuruh kamu berlatih ini woy, hamin 1 bulan. Ya udah pokoknya kamu harus jadi. Alhamdulillah pas main itu beneran jadi. Emang setiap hari itu harus kuncinya latihan terus pokoknya lah. Ya main double seni sama vektor emang berat sih kalau itu. Soalnya kita juga mengandalkan VO2 max kita, kemudian anaerobik, terutama di pencaksilat sih beda. Jadi kalau orang-orang lari kan yang dilatih kan aerobiknya, kalau pencaksilat tuh anaerobiknya yang itu yang harus dilatih terus sama VO2 max-nya. Ya mungkin itu sih Mas singkatnya dari saya terjun ke dunia pencaksilat sampai sekarang. Alhamdulillah masih bisa menekuni, kadang juga mengajar sih anak-anak SD, SMP, SMA gitu. Ya sampai saat ini alhamdulillah masih diberi kesegaran bugar badan jasmani lah untuk bisa. Wah, ternyata Sobat Masjid bisa melihat sendiri bahwa latar belakang
narasumber kita pada kali ini itu berbeda-beda ya. Ada yang karena memang mengejar prestasi, ada yang memang karena dibully, dan ada yang nggak mau dikata-katain. Itu semua adalah bisa dibilang adalah booster buat narasumber kita, dan mungkin ada orang-orang lain di luar sana yang memiliki faktor yang sama untuk berolahraga agar tidak tidak mendapatkan hal yang tidak mereka inginkan gitu. Oke, aku ada pertanyaan nih buat mas-masnya sekalian. Apa sih tips buat anak muda zaman sekarang? Kan banyak nih sekarang FOMO olahraga gitu ya, entah itu lari atau yang sekarang lagi booming dan banyak lapangan yang mulai dibuka itu pedal. Nah, gimana sih tips anak muda ini biar buat mereka itu tetap konsisten olahraga? Dan gimana cara mereka menjaga performa mereka itu tetap bagus untuk berolahraga? Apakah itu perlu dengan diet atau tidur yang cukup atau nutrisi yang terpenuhi? Itu menurut mas-mas gimana? Mulai dari ini aja deh. Mas Ardan, menurut Mas Ardan gimana nih? Gawat banget. Oke, saya lihat teman-teman. Ya, mungkin ini tips dari saya. Ini yang saya rasakan pribadi. Ya, kita belajar bersama. Tapi ini pengalaman yang saya rasakan. Mungkin ntar kalau teman-teman ada yang kurang setuju, bolehlah berdiskusi nanti di kolom komentar. Di bawah sini ya. Dua sini mantap ya. Ya, kalau tips dari saya sendiri, karena saya ini manusia yang nggak bisa dibilang konsisten juga enggak, disiplin juga enggak. Jadi saya menerapkan sistem tadi yang saya pernah ceritakan tadi. Cuman saya rubah. Kalau dulu di pondok mungkin lebih disiplin karena peraturan sama kita belum terlalu banyak bersosial dengan bercengkrama dengan handphone ya. Nah, kalau di luar nih mesti susah. Saya juga merasakannya. Cuman kalau dari tips diri saya sendiri itu, saya membuat PR-PR yang harus wajib saya lakukan setiap harinya. PR-nya sedikit supaya saya bisa melakukannya. Contoh seperti PR saya satu hari ini dikit aja, wajib push up 20, nggak tahu kapan. Pokoknya harus push up, entah setelah bangun atau sebelum tidur. Nah, itu juga udah berlaku dengan pull up ya. Semuanya saya pokoknya kasih PR harian seperti agar bisa konsisten sih. Itu kalau dari saya sendiri sih. Berarti kalau Mas Ardan tuh tipsnya buat program untuk olahraganya tiap harinya gitu ya? Iya, kasihin PR. Kalau emang kita belum bisa ngasih program buat seminggu, paling enggak kita per harinya itu adalah program yang buat kita itu konsisten buat olahraganya itu. Tapi konsisten itu sulit mas, bener gak? Iya, Ya kan? sulit, makanya saya wajibin Istiqomah tuh. kasih dikit aja. Dari dikit-dikit itu lama-lama kok kayaknya kurang ya. Cobalah saya tambahin PR-nya. Iya, 50 kan itu kan step by step, jangan Ya. langsung malah susah ya. Iya. Kan udah ada contohnya. Allah itu mencintai amalan yang kecil tapi dilakukan secara terus menerus. Tidak kita langsung banyak. Hari ini kita push up 1000. Besoknya kan jelas itu nggak push up itu besoknya. Langsung jarem. Iya, langsung jarem. Makanya bagus 20 asal hari itu ada push up. Iya. Harus. Selasa kita udah kuat, kita bisa baru naik nyoba. step Kok lagi. ini kita udah rutin nih sebulan. Iya. Gak kerasa sebulan nih aku setiap hari push up 20. Tambah lah. Ini ntar setiap habis sholat push up 20. Ntar bisa satu harinya PR-nya 100. Ya mungkin. Tapi kalau dari saya sendiri, sekarang saya nekunin ini meskipun bolong-bolong, tapi wajib saya push up 60. Cuman kadang motivasi tapi juga butuh. Kita juga gak bisa menafikan motivasi Iya, itu. benar sih, Mas. Jadi selain ada PR itu, ketika kita bertemu motivasi buat kita udah panas nih kan, motivasi kan memanaskan badan sama itu kan tantangan apa sih namanya, endurance. Enggak tentang. Iya Tantang. tertantang gitu ya, tertantang gitu. Jadi ya, saya push upnya hariannya 60. Habis kena motivasi tadi bisa sampai 200, 300 atau mungkin diselingi sama workout yang lain, angkat beban, pull up, semua saya lakukan. Pastinya itu sih tipsnya. Setiap harinya adain PR. Entah itu cuma 5 nggak apa-apa, ataupun 1. Ya mulai seperti pas saya bertemu itu olahraga pas di pondok itu. Saya mulainya dengan 1. Mulainya dengan nggak kuat.
nggak kuat ngangkat. Tapi jatuhnya kuat dari posisi atas, jatuh udah. Naiknya susah. Ya, mulai dari situ. Bisa naik. Cuman itu tadi ya rutin. Cuma kalau konsisten susah. Saya membuat konsistennya dengan cara itu, mengasih PR dikit demi sedikit. Ya sama seperti murojaah lah. Ya, dikit demi sedikit. Setidaknya hari itu ada murojaah meskipun selembar ya gitulah. Ya. Oke, kalau buat Mas Haidar nih, gimana nih menurut Mas Haidar? Sama nih pertanyaannya, gimana sih caranya biar anak muda itu konsisten sama olahraga dan apa yang harus dijaga itu entah dari tidur atau diet, apakah perlu nutrisi juga yang sampai yang Mas Abing sampaikan tadi. Menurut Mas Haidar ini gimana? Oke, pertama itu mulai dari diri sendiri sih. Jika kita senang melakukan hal tersebut, kita pasti akan nyaman melakukannya. Bahkan kita bisa konsisten lah, istiqomah gitu. Jadi untuk porsi atlet sama nggak atlet itu beda Mas Wisnu. Ini jadi sedikit saya spill ya. Ini bukan kata saya loh ya. Ini kata pakar psikologi olahraga dari Austria itu, kalau nggak salah namanya Aspar atau siapa itu. Ada 5 yang mempengaruhi performa dari atlet. Yang pertama itu somatik. Somatik itu berhubungan dengan antropologi manusianya itu, terus fisik, terus kemudian postur tubuh. Kemudian yang kedua itu pola latihan. Pola latihan itu juga mempengaruhi performa. Seperti Mas Abing tuh, dia berlatih selama 2 tahun konsisten, akhirnya dia apa hasilnya? Juara kan, juara Porprov, juara 2. Itu suatu pencapaian. Kemudian yang ketiga itu gizi. Gizi juga sangat perlu. Hal itu juga mendukung dari pola latihan tersebut. Kemudian yang keempat itu lifestyle, gaya hidup. Seperti kita mengkonsumsi kayak merokok, terus alkohol, terus kayak narkoba dan lain sebagainya. Termasuk pola tidur juga mempengaruhi. Kemudian yang kelima itu faktor psikologis. Lah itu faktor psikologis juga sangat penting sih. Biasanya kalau udah atlet profesional, provinsi nasional tuh ada dukungan mental tersendiri dari penunjang untuk para atlet. Kalau enggak bisa gila berarti ya. Bisa. Biasanya tuh Tekan Iya. tapi konsepnya gitu Mas. Pasti ada stres sendiri. Iya, ada sendiri ya. Maka dari itu ada tekanan mental atau kalau orang bilang tuh inilah nervous. Nah, Nervous, ya. kita takut demam panggung. Nah, itulah kita. Tapi ada nggak ya orang gila di jalan tuh yang karena atlet gitu? Ada ya. Kalah kalau depresi. Bulan paling karena nggak dapat kursi partai. Ya, itu bahaya ini. Itu olahraga yang lain. Itu juga olahraga. Itu lebih ke kursi panas Mas daripada olahraga. Ya itu mungkin dari nama itu faktor internal ya. Faktor eksternal. Kalau faktor internalnya itu dari gen. Kalau memang suatu atlet itu ya udah gimana ya, kayak Marquez, Rossi kan udah mendarah daging kan. Ya udah itu gimana ya, hobinya atau dia tuh diciptakan lahir untuk suatu hal tersebut. Ya udah dia jadi. Seumpama kayak Mas Abing nih, dia tuh kayak sebelumnya kan dia atlet volley Mas ya. Volley. Kalau emang passionnya di volley sampai kapanpun dia ya udah jadi di situ gitu loh. Seperti halnya kayak Messi, dia kan sepak bola kan. Ya kayak gitulah Mas. Ya itu yang ngomong bukan saya, pakar psikologi olahraga itu dari Austria. Bisa dicari, ada jurnalnya tuh. Nggak asal ngomong. Temen yang tahu langsung bisa kirim linknya Di kolom komen ya. Nanti bisa tag admin CDMS aja juga. Oke, lanjutlah ke Mas Abing lah. Pertanyaan masih sama Mas. Gimana ini menurut Mas Abing nih bagusnya? Nah, tadi ya, kalau lihat dari cerita teman-teman tadi kan, itu tuh kalau konsisten olahraga tuh dimulai dari goals dulu. Apa tujuannya? Nah, iya kan. Kayak Mas Ardan tadi tujuannya agar nggak dipanggil boti sama teman-temannya. Nah, itu kalau Mas Haidar tujuannya biar nggak dibully atau nggak diremehin sama orang gitu ya. Nah, itu tuh juga salah satu faktor penunjang utama yang membuat kita konsisten olahraga. Nah, kalau buat ini nih, tadi kan nyebut formulari sama yang lain-lain. Tadi itu cukup sakit hati sama formulari itu kadang. Kan ini kan orang awam gitu kan. Nah, sedangkan lari itu kan bagian dari atlet itu. Kadang tuh sama orang-orang awam tuh ditanya gini,
Mas atletiknya melayu tak tau. Itu tuh kalau orang atletik tuh wah apa ya? Oke, emang wajar soalnya memang Iya sih. menurut orang awam Iya, atlet iya. itu cuma lari guys. Atletik cuma Ya. taunya Padahal ada 5 cabang olahraga. cabang yang olahraga. disebutkan tadi. Iya. Iya. Terus kan saya kebetulan cabangnya nggak lari ya, tapi atletik gitu. Ditanya itu tuh, wah orang ini gimana ya enaknya. Tapi pas itu ya tak jelasin. Atletik tuh bukan cuma lari aja, tapi juga ada lempar, ada lompat, ada tolak. Nah Lah, lempar. itu tuh. Tapi yang namanya orang awam ya mungkin itu bedanya atlet sama orang umum gitu ya. Nah terus tadi ya untuk tips konsisten latihan. Tadi kan pertama nentuin tujuan atau goalsnya apa. Nah selanjutnya tuh seperti yang bener yang disebutin sama Mas Haidar tadi kan, beberapa teori latihan yang bener dulu. Nah latihan yang bener tuh gimana ya? Ya kayak tadi ya, pola latihan, pola hidup sama pola makan. Pola makan, lifestyle. Nah, udah overtraining kayak saya tadi yang 2 tahun tuh sebetulnya agak over karena saya masih enggan melepas volley. Jadi volley sama atletik jadi satu, jadi sering tabrakan. Jadi sering cedera tahun itu. Tapi setahun selanjutnya saya mulai konsisten di atletik gitu. Nah sama tadi Mas Zaidar tuh nyebut bakat-bakat gitu ya, bakat sama enggaknya gitu. Sebetulnya kalau bakat tuh apa ya? Saya percaya karena awalnya kan saya nggak ada bakat di atletik kan. Saya percaya bakat itu bakal dikalahin sama orang yang konsisten ya, konsisten itu menurut saya hal mutlak sekali itu. Walaupun bakat tapi dia apa ya? Nggak dilatih, nggak diasah. Walaupun bakatnya bagus, tapi lama-lama akan kalah sama orang yang konsisten. Nah, tadi apa ya? Motivasi ya, Mas Adan tadi nyebutin motivasi sama Menurut saya motivasi itu juga perlu, tapi kalau berlebihan juga nggak baik. Nah, motivasi itu pasti dorong kita nih. Misalnya kita lagi apa ya? Tiba-tiba keinget push up 100, itu semangatnya tuh pas ada motivasi kok gitu. Iya, Nah kalau nggak ada motivasi tuh nggak ngelakuin, dilama-lamain tuh. Menurut saya yang paling penting tuh disiplin. Disiplin dulu. Bener banget. Tadi yang dimaksud push up dari mulai yang 10, mulai dari 1 ya. Mulai dari 1 tapi konsisten tuh menurut saya bagus banget. Tapi kalau motivasi tuh apa ya? Nggak terlalu banyak, jangan terlalu banyak juga, tapi harus ada juga gitu. Buat pemantiknya ya. Iya pemantik. Jadi gitu. Ya gitu teman-teman. Jadi itulah beberapa pendapat dari teman-teman kita ya. Jadi emang ada satu kalimat di dalam dunia olahraga itu, nggak dunia olahraga aja sih, emang di kehidupan kita, bahwa bakat itu akan dikalahkan sama kerja keras, dan kerja keras itu akan mengalahkan bakat yang sama sekali tidak dilatih gitu. Jadi buktinya itu memang ada di dunia nyata, seperti kedua god kita yaitu Messi dan Ronaldo. Itu kan ada yang bilang bahwa Messi itu adalah bakat dan Ronaldo itu adalah kerja keras. Kan dari background mereka sendiri kan sudah berbeda, bahwa Messi ini udah dari kecil udah ada di La Masia, sedangkan Ronaldo ini di usia umur 7 tahun itu dia masih nyapu, masih menjadi penyapu jalanan. Jadi ini bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman bahwa bakat itu nggak selalu menang. Gimana ya, bakat itu bisa dikalahkan dengan kerja keras dari masing-masing orang itu sendiri, selama kita itu masih ada kemauan untuk mewujudkan cita-cita kita gitu. Oke, nih aku mau nyinggung sedikit nih buat mas-mas nih, kan mas-mas ini suka olahraga ya. Nah ini udah jadi kehidupan atau bisa dibilang rutinitas mas-mas kalian di sehari-hari lah. Nah itu gimana sih cara mas-mas kalian itu jaga atau atur waktu buat memanajemen waktu untuk kuliah, terus untuk olahraga itu cara membagi waktunya gimana gitu? Mungkin dari Mas Ardan lah ya. Oke, Mas Ardan. Mas Haidar lah. Mas Ardan enggak. Set. Ya. Jadi untuk apa tadi tips apa? Bagi waktu, cara membagi waktu. Dari kuliah terus olahraga dan melakukan aktivitas yang lain itu gimana nih Mas Ardan? Kalau saya membagi waktunya
ya seperti yang saya sebutkan tadi. Pastinya di waktu kosong ya. Di waktu kosong dan saya lakukan sedikit saja. Takarannya tuh sedikit. Olahraga mungkin saya hanya membutuhkan di setiap harinya tuh paling banyak kalau digabungkan di antara olahraga itu paling pol-polan 1 jam kalau kita pakai jadwal atau program yang kita buat sendiri. Dan jikalau tidak, maksudnya mengerjakan PR itu juga masuk program ya. Ya cuman kalau di saya gini, ada program yang wajib harus saya lakukan dan ada program yang ini kalau ada motivasi saja. Nah itu. Nah, kalau ada program wajibnya saya paling 1 hari itu 30 menit. Saya pagi itu mengerjakan PR. Push up 100, 2 kali turun 50. Kalau enggak 50-nya pagi, itu biasanya saya lakukan sebelum ngajar. Kan saya kebetulan ini ngajar di TK Masjid Syuhada. Nah, terus itu yang program wajib saya. Jadi harus saya lakukan itu. Dan pull up paling saya cuma 10 kali 2 gitu. 10 kali 2 ya. Terus kalau semuanya pulang kuliah, ini biasanya yang saya sampai keringetan banyak habis pulang kuliah. Apalagi kalau habis pelajaran yang memusingkan ya. Saya biasanya lampiasinnya ke itu olahraga itu. Kadang ya lebih ngeplong gitu. Jadi saya ngaturnya gitu. Ketika luang itu biasanya pagi kan ada waktu luang, apalagi habis sholat subuh kan itu luang ya, sebelum kita berkegiatan pagi-pagi atau segala macam lah apa itu. Nah itu kan pagi ada waktu sekitar 2 jaman. Nah itu saya cuma mengambil 10-15 menit buat mengerjakan itu tadi semua. 50 push up dan 20 kali pull up. Nah itu aja sih rutinanya. Dan kalau setelah pulang habis kuliah itu pastinya saya harus melakukan kewajiban tadi itu yang 50 sama 20. Dan jika saya lupa, mungkin biasanya saya tetap ngerjain. Cuman biasanya sebelum tidur. Kadang pull up-nya nggak saya kerjain, cuman push up-nya aja. Nah itu. Jadi yang program yang sunnah itu yang sampai berkeringat itu ketika motivasi itu ada aja. Nah kalau lagi membara gitu baru saya lakukan semua program yang saya bilang nggak wajib itu. Tapi kalau kesehariannya yaitu program wajibnya push up sama pull up sesuai itu sih sesuai kemampuan teman-teman masing-masing. Ya itu cerita pribadi saya selama ini, maksudnya pengalaman saya lah. Kita bisa bertukar pandangan atau pengalaman nanti di kolom komentar gimana menurut teman-teman sekalian gitu. Mungkin itu aja sih. Oke lanjut Mas Haidar nih, gimana nih caranya Mas? Gimana? Mungkin dari saya ya, untuk memanajemen waktu antara waktu kuliah dan latihan itu kan khususnya kan saya di dunia olahraga sih Mas, tak lepas dari latihan. Soalnya dari saya sendiri itu ada waktu latihan wajib lah, yang istilahnya itu paling enggak itu sehari itu kalau pagi sama sore harus latihan paling enggak. Entah kan saya kan pencak silat sih ya, mungkin kalau enggak mukulin samsak atau apa, saya cari latihan tambahan. Tapi untuk di luar waktu itu ada latihan rutin sih, Senin, Kamis sama Jumat. Itu latihan rutin setiap sore hari di UKM pencak silat di kampus. Tapi di sana juga ada latihan tambahan dari coach. Ya, coachnya kan setiap pagi itu kayak minta latihan tambahan. Pokoknya hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, restnya itu Sabtu dan Ahad. Ya, selama Senin sampai Jumat itu ada latihan tambahan di pagi hari lah, subuh gitu. Subuh sekitar 5:30 sampai mau masuk kuliah lah, itu ada latihan tambahan untuk pagi hari. Untuk latihan rutinnya itu ya 3 hari di sore itu, Senin,
Kemudian Kamis sama Jumat itu di sore hari. Selain terlepas dari waktu itu, saya juga mencari latihan tambahan di mungkin di asrama kan. Mungkin muntah mukulin samsak atau patching gitu kan. Penting itu workout. Bisa aku mukulin maaf mas. Jangan ditiru ya. Jangan memukuli teman kalau latihan ya. Ya pelampiasan itulah. Ya kayak saya kecewa atau marah. Mungkin pelampiasannya ntar ya di samsak atau di patching pukul gitu tendang. Ya jangan bersama fasilitas. Enggak jadilah. Ya mungkin itu sih mas. Ya penting konsisten aja sih. Tahu porsi kapan kita harus latihan. Kalau sulit tuh bikin alarm lah atau jadwal di depan lemari atau di samping apa tempat tidur gitu kan. Enggak, mulai dari yang kecil ya. Iya, yang mudah soalnya. Mudah, benar, mantap. Oke, Mas Abing nih gini. Gimana Mas Abing manajemen waktunya buat bagi itu semua nih Mas? Nah ini nih kalau atletik nih agak beda nih kalau manajemen waktunya. Oh sebentar Mas, for your information ya teman-teman, ini Mas Abing nih di Asrama Maju Syuhada ini latihannya yang paling Banyak, rajin, paling banyak nih. latihan dalam Paling seminggu nih. disiplin dalam Mas Abing nih jam 6 lah, paling lambat tuh jam 6 udah gak ada di asrama itu latihan, nanti sore latihan lagi nih. Mas Abing ini programnya paling tertata, paling banyak dan ya karena Mas Abing ini adalah atlet yang menuju ke profesional, ya bisa dibilang latihannya juga mulai cukup keras. Gimana nih Mas Abing bagi waktunya? Masih bolong-bolong ya. Nah kalau bagi waktunya tuh gimana ya? Kalau atletik tuh kan latihannya kan lebih apa ya, daripada cabang olahraga lain tuh lebih spesifik. Di semua lini dari semua otot itu dibangun, dari otot kecil otot besar itu semua dibangun. Jadi latihannya tuh tiap hari dalam seminggu tuh pasti latihannya tuh 6 hari. Nah restnya tuh cuma 1 hari yaitu minggu. Minggu tuh bebas mau tiduran mau apain, tapi tetap jaga itu pola hidup, makan dan lain-lain. Tapi di seminggu tadi tuh yang Senin sampai Sabtu tuh ada latihan. Jadi mungkin nanti Senin tuh ada teknik, Selasa nanti ada gym, nanti Rabunya ada recovery atau mobility. Itu kayak peregangan gitu. Terus nanti Kamisnya ada latihan teknik lagi, Jumat nanti apa? Jumat biasanya nanti gym lagi, terus Sabtu nanti ada kayak latihan tanjakan atau apa gitu. Tergantung cabang olahraga masing-masing sih. Nah, kalau buat bagi waktu ya, kalau saya tuh kalau misalnya latihan nih sering jelek sih, tapi jangan ditiru ya teman-teman. Kadang tuh berani ngorbanin kuliah demi latihannya tuh terlaksana. Ya itu umum sih mas, pada atlet pada itu. dasar gitu, banyakan gitu mas. Itu tuh tapi untuk tipsnya mungkin dari teman-teman bagusin komunikasi sama dosen aja. Nah Pak, saya misalnya bapak atau ibu saya izin telat karena latihan ini latihan itu. Mungkin kadang kalau saya kan di olahraga juga kan ya, mungkin kalau dosen-dosen olahraga tuh udah paham. Iya, Maklum. intoleran mas, nggak bisa. Nah Ya kalau dosen luar olahraga sulit. mungkin disesuaikan aja kan. Mungkin kalau memang dosennya dari luar olahraga terus nggak mengerti ya, saya latihannya dipindah jam aja, misalnya di siang atau sore gitu. Nah itu. Nah kalau apa ya, sebetulnya latihan tuh saya kan berangkat jam 6 tuh karena ini kan, stadion tuh bukanya jam 6. Iya jam 6. Jam 6. Benar. Jam 8 dah ditutup ya mas. Jam 7 tutup. Terus jam 8 tutup. Tapi saya biasanya jam 7 tuh udah keluar karena 7.30 tuh udah masuk kuliah. Iya kuliah ya. Nah itu tuh harus pagi banget. Nanti bisa lebih pagi kalau programnya banyak sih. Nah Habis subuh. iya itu tuh Iya emang habis subuh mas benar. habis subuh. Nah itu tuh kayak tantangan banget tuh. Kalau misalnya nggak ada apa ya, yang saya katakan tadi nggak ada tujuannya gitu. Benar, nggak ada tujuannya. Pasti udah males-malesan gitu ya. Ngapain bangun pagi-pagi kan? Kan kita bisa tidur sampai jam 6, nanti baru mandi, jam 7 baru berangkat kuliah gitu kan. Ini jam 6 udah berangkat, belum mandi, nanti mandinya di kampus, bawa barang banyak gitu kan. Nah itu tuh kadang ada masa capeknya tapi harus dilakuin gitu. Karena kan ada tujuan yang pengen dicapai. Ya kita punya kebutuhan masing-masing lah ya, Nah, iya. latihan itu. Ya. Sama atletik nih apa ya, berat banget, kayak latihan tiap hari aja belum tentu juara kan. Ya. Nah mas kalau tahu Usain Bolt kan pernah katakan. Usain Bolt. Ya ini Ya, pelari pelari tercepat. tercepat. Nah Usain Bolt nih pelari tercepat nih di nomor 100 meter.
sama kemarin pecah rekor kan di 100 meter sama 200 kalau nggak salah ya. Nah dia tuh bilang gini, 9 kan larinya 9,58 detik ya kalau nggak salah ya. Nanti dikoreksi aja kalau. Dia kan lari 9 detik itu yang kalian lihat di sana tuh 4 tahun saya latihan. Tuh, bisa dilihat ya teman-teman, itu hasil proses dari 4 tahun latihan itu hanya 9 detik. Itu tapi membawa kemenangan buat Usain Bolt itu sendiri. Nah, bayangin 4 tahun latihan tuh saya aja yang latihannya apa ya? Kadang tersendat waktu apa ya? Telat atau gimana atau waktu kuliah langsung pindah. Nah, dia tuh yang 4 tahun latihannya tiap hari yang kayak saya bilang tadi kan, latihannya tiap hari kayak gitu. Tapi dia tetap konsisten gitu. Karena tujuannya jelas dia pengen juara. Dia pengen buktiin kalau saya bisa melampaui apa ya, akal sehat manusia atau apa. Nah, itu tuh. Itu bisa jadi apa ya? Motivasi Mas. Bisa jadi motivasi ya, kayak dia konsisten terus tiap hari. Pasti ada bosennya, tapi dia tetap berjuang buat nyapai tujuannya dia atau goalsnya gitu sih Mas. Nah itu, ini kuncinya kembali lagi ke kita, ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Gimana caranya itu kita bisa ngatur waktu, nge-manage waktu yang sekiranya itu penting bagi kita dan enggak, itu nanti balik lagi ke diri kita sendiri. Nah itu gimana lah caranya kita menyesuaikan aja, dan ingat yang penting itu adalah konsisten. Mohon maaf teman-teman. Kenapa, Mas? Kenapa itu Mas? Abing. Ini langsung tak lanjut aja ya, ini ke pertanyaan terakhir nih yang paling penting di podcast ini nih. Nih gimana nih cara mas-mas kalian di waktu kuliah dan membagi olahraga itu tadi, gimana cara mas-mas nih menurut kalian gimana nih kita jaga iman, jaga badan, dan jaga pikiran kita agar tetap bagus lah buat kehidupan kita sehari-hari ini. Mas Abin dulu lah, gimana nih Mas Abin? Kami tip tangan. Kalau jaga iman ya. Jaga iman apa ya? Ini pertanyaan dari vendor. Dari SD. Nah tadi tuh kalau jaga latihan kan yang saya bilang tadi kan, sesuaiin aja, terus bagusin komunikasi atau apa yang kalau yang kuliah. Kalau yang nggak kuliah yang cukup konsisten aja. Tapi kalau jaga iman nih apa ya? Kalau di olahraga tuh udah nggak ada apa ya namanya yang imannya iman kemana ini sebentar. Imannya kalau iman tetap lah, karena apa ya, ini hubungan sama Tuhan ya. Nah insya Allah tuh kalau masuk olahraga pasti hubungannya sama Tuhan bagus, insya Allah. Karena yang saya bilang tadi pasti ada titik capeknya. Di tiap latihan itu. Nah kita manage-nya gimana? Dengan cara berdoa sih. Kalau saya sih Mas, berdoa. Ya Allah, mungkin kalau saya kan, ya Allah tolong beri saya kekuatan untuk bisa bertahan walaupun latihan saya berat, walaupun saya jenuh, walaupun saya apa ya, ibaratnya saya latihan tiap hari tapi saya belum jadi juara. Semoga dari apa yang saya lakukan ini membawa kebaikan baik buat saya gitu. Editor tolong nanti masukin Son Melo ya. Oke. Nah terus apa ya, pasti orang olahraga itu pasti bagus karena dia kan otomatis kan dia bangun lebih pagi, terus apa ya, dia pasti punya jadwal yang bagus. Menurut saya pasti punya jadwal yang bagus, mulai dari pagi sampai sore itu pasti ada jadwalnya. Jam 7 harus ngapain, jam 12 harus ngapain, jam 4 harus ngapain, sampai malam pun saya harus tidur jam berapa, harus makan malam jam berapa, itu pasti udah diatur. Apalagi dengan iman gitu ya. Itu sih dari saya. Gimana nih Mas Abdan? Aida dulu. Ya, saya dulu ya. Ini iman dalam konteks apa ya Mas? Bisa dijelaskan sedetail mungkin atau ditanyakan iman dalam konteksnya apa gitu ya? Keimanan kita dalam ini gimana lah cara kita biar gak melalaikan apa yang sebagaimana kita harus lakukan gitulah. Oke. Yang pertama tuh dari diri saya ya, penting itu jangan tinggalkan sholat teman-teman. Entah kapanpun latihan pun, kita latihan ya terpotong waktu maghrib mungkin gitu, ya udah latihan tinggalkan dulu, kita sholat dulu gitu. Apa sih beratnya meninggalkan latihan? Mungkin paling lamanya 10 menit kan, gak sampai setengah jam atau berapa itulah. Ya kita ingat yang kuasa dulu lah. Kita bisa juara, bisa
badan ini menjadi segar, kemudian fit, itu kan juga sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala kan. Tak lupa kita selalu berdoa, terus meminta ampunan lah. Kita juga semua kan kembali kepadanya gitu loh. Ya, masuk kita meminta kalau kita butuh doang itu. Semua nih kita mau lomba, ya Allah, kita tiba-tiba sergap nih tahajud, kemudian duha, ya Allah saya mau lomba, ya Allah berikan kemenangan gini-gini. Masa kita minta kalau saat kita mau butuh aja. Salah itu. Kalau enggak gitu kita harus bisa bagi waktu lah. Ya khususnya itu tadi. Yang penting jangan tinggalkan sholat sih. Kalau dalam dunia olahraga itu insya Allah itu kita akan selalu diridai Allah gitu ya. Jangan kau lihat ini anak olahraga ini. Kalau kan kebanyakan ya, maaf teman-teman ya, khususnya untuk ahwat, kebanyakan kayak atlet olahraga kan, khususnya saya kan di dunia olahraga kan, yang pakaiannya mungkin yang segitulah gitu. Ya udah, jangan kayaknya nggak ada orang olahraga yang nafsu nggak ada. Iya. Semuanya ya udah lihat biasa aja ya Mas ya. Profesional ya. Bener. Profesional lah. Kayak emang kadang ya pakainya itu training panjang, tapi ya emang agak ngetat tuh udah ya udah biasa aja sih gitu loh. Sama kita kayak khususnya Mas Abing, kita kan juga ada matkul renang wajib kan. Ya di kolam renang itu lihat gitu, ya udah lihat aja biasa aja gitu, nggak ada keinginan atau mikir apa segala macam, tidak ada gitu. Semua ya udah biasa aja dilakukan secara normalisasi gitu. Ya mungkin Allah juga tahulah hambanya gitu. Kita juga sedang menuntut ilmu, tak ada niatan apapun itu gitu ya. Terus sesuai tujuannya. Iya, sesuai tujuannya, bener. Tujuannya kan. Masing-masing lagi. Oke. Ya Mas Ardan nih, terakhir nih gimana nih Mas? Pertanyaannya tinggi nih. Agak sus. Iya. Ini dari vendor. Apa? Coba, aku belum paham sih pertanyaannya. Ini kalau dari pertanyaannya tuh gimana nih cara kita tuh tetap menjaga iman kita, menjaga badan kita, dan cara berpikir kita tuh agar tetap bagus lah gitu. Ada habisnya nggak ya? Apa? Habisnya. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Ini isian singkat Mas. Dari saya singkat saja. Paham. Enggak teman-teman. Singkat saja kalau dari saya. Ya benar yang dikatakan Mas Haidar, pastinya jangan tinggalin sholat, selalu bangun komunikasi kita dengan Allah dengan cara berdoa. Ya tapi olahraganya ada hubungannya dengan itu nggak? Kedekatan kita kepada Allah? Ada ya? Ada lah. Ada. Enggak. Paling enggak yang pertama itu ada rasa syukur enggak sih? Ya, ada Syukur. Yang pertama kita diberi badan kita jaga dengan baik, kita latih. Ya berarti gitu. olahraga itu dianjurkan oleh Nabi loh Mas, iya kan? Olah para Bahkan sampai ada olahraga yang disunahkan bersama Rasulullah SAW. Ada Berenang. berkuda, berenang. Nah terus kalau Mas rajin olahraga, pola makannya dijaga kan nggak mungkin kan makan berlebih kan nggak mungkin. Nah mungkin makan asal-asalan. makan pasti secukupnya, minum secukupnya, tidur cukup. Cidai mukbang cidai. Ya enggak Iya gitu. Kalau jadi lebih ke reward Mas, itu lebih ke reward buat kita atas proses kita itu. selama seminggu itu. Itu namanya juga berlebihan. Namanya juga cheat. Ya berarti gitu. Oke. Intinya jika kita berolahraga, insya Allah dengan itu tujuan yang benar, insya Allah kita akan lebih dekat kepada Allah, dan itu juga membuat badan kita bugar dan kuat di masa tua nanti. Oke, kata-kata hari ini dari Mas Ardan. Aku tapi masih belum masih bingung. Masih bingung gimana? Bisa nambahin kata-kata nggak? Bukan, masih bingung itu. Enggak lah, nggak usah. Kayak gimana? Jaga pikirannya gimana gitu? Bingung. Atau
Nggak tahu dah. Udah teman-teman, ini udah bingung ya. Bingung. Ya, malam Cek. mungkin. Karena pertanyaan udah habis, aku ucapin terima kasih lah buat mas-mas narasumber kita yang keren-keren pada hari ini. Oke, kita tepuk tangan dulu lah buat mas-mas narasumber kita. Oke, kita udah tiba di akhir podcast ya teman-teman. Jadi aku selaku pembawa acara atau moderator lah di podcast kali ini, aku minta maaf kalau misalnya ada perkataan atau perilaku aku dan narasumber yang lain kalau ada yang kurang enak lah buat dilihat teman-teman di YouTube kami. Dan pesan dari kami juga, kita harus tetap olahraga, tapi jangan mengesampingkan apa yang udah jadi kewajiban kita. Jadi itu kembali ke diri kita masing-masing. Silakan kalian berolahraga, karena olahraga itu juga investasi di masa tua kita. Jangan sampai di masa tua kita merasa rugi dan menyesal kalau kita nggak ngerawat diri kita dari sekarang di usia muda gitu. Oke, itu saja yang dapat kami Closing statement dong. Ada closing statement nggak nih? Ada closing nih. Gimana nih? Ayo, Gimana nih? Mas Abing dulu. Gas. Dulu ya. Dari aku ya. Aku tak lihat. Cici dulu, Lek. Ya. Kalau dari aku nih, nggak ada yang namanya ngeluangin waktu buat olahraga. Nggak ada. Sorry, salah. Nggak ada yang namanya waktu luang buat olahraga. Tapi yang ada tuh ngeluangin waktu buat olahraga. Oh, mantap. Wih. Nih. Udah ketemu, Cici. Wajib nih harus nih. Ayo. Haidar dulu, Haidar. Oke, dari aku mungkin untuk teman-teman ya, pesan dari aku mungkin, jika kalian punya uang, gunakanlah untuk dua ini. Yang satu untuk pendidikan, yang dua untuk kesehatan atau olahraga. Karena itu kita bisa mulai dari hal kecil, mungkin bisa dianggap remeh oleh orang-orang gitu. Tapi dampak kedepannya itu akan sangat luar biasa. Itu salah satu investasi kita yang bisa mulai bangun dari nol, dari kecil gitu. Kita akan merasakannya mungkin 10 tahun ke depan, kita mesti bisa akan merasakannya. Dan yang terakhir untuk para atlet, ingat ya, ini khususnya untuk para atlet ya. Latihan itu bukan hasil dari kemenangan, melainkan ini gini. Kalau nggak salah itu ya, closing dari ini itu dari pakar olahraga. Ini kemenangan itu merupakan hasil dari latihan, bukan latihan untuk menuju kemenangan. Paham kan? Paham Mas Abing? Ya, jadi kita tuh berlatih untuk hasil dari kemenangan tersebut gitu loh. Bukan kita latihan untuk mencari kemenangan gitu. Nah, mungkin itu dari saya. Mas Ardan. Mungkin dari saya. Dari saya ini. Singkat saja. Ada ibu yang ingin anaknya menjadi kuat. Ada istri yang ingin suaminya menjadi kuat. Ada anak yang ingin menjadi bapaknya menjadi kuat. Dan cara biar kita kuat adalah dengan berolahraga. Singkat saja. Paham? Jadi istri, suami lah. Tadi ada yang kebalik enggak kan? Nah, istri yang mana ini ya? Banyak nih. Yang mana ini Mas? Wah. Untuk closing statement dari aku sendiri masih singkat aja. Ini dalam bahasa Inggris. If you want to be someone, you must do something. Kalau kamu mau menjadi seseorang, itu kamu harus melakukan sesuatu untuk menunjang cita-citamu. Oke, sekian podcast Pojok Masjid kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah ini, dan sampaikan saran dan kritik kalian untuk pengembangan podcast ini di berikutnya. Oke, see you Sobat Masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojok Masjid.